Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ada sampai pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Semua karena kasih setia Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Di pagi hari ini, mari kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita angkat satu pujian, sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan akan kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dari awal saja kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar amin. Kami aminkan Tuhan pagi hari ini. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layak kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, indahnya Kau Tuhan.
Haleluya Tuhan. Sembah Tuhan, buka mulutmu, buka hatimu untuk memuji, menyembah Tuhan. Buka mulutmu menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya ya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus melawan kami. Roh Kudus, Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Selain hidup kami bawa, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada kuasa di atas setiap pujian, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Ada lawatan, ada pekerjaan Roh Kudus, dan kami akan merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi saya katakan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Karena kebesaran kasih setia Tuhan, mari kita tetap memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan senang dengan pujian. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian yang berkata Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah
mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Tujuan firman Tuhan adalah mendidik, mengubah setiap pribadi kita, karakter kita, untuk semakin menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Buka hatimu untuk ditaburi firman. Karena firman Tuhan tidak akan masuk dalam hati yang tidak dibuka untuk Tuhan. Siapkan hatimu, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menikmati Tuhan. Di pagi hari ini, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan dan jiwa kami berikan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Makasih Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Dari awal saya ajak kita semua untuk berdiri. Terima kasih Tuhan. Inilah rindu, ini rindu kami Tuhan.
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Bapa, kami buka hati kami untuk diisi, untuk dibenahi dengan kebenaran, untuk disuarakan tentang isi hati Tuhan. Sebab itu pengurapan-Mu memungkinkan kami memahami segala rahasia sorga. Karena kami menyadari bahwa pemahaman kami begitu terbatas untuk mendalami apa yang menjadi rahasia sorga itu. Kami percaya kami semua sudah dalam urapan Allah. Dan kami siap dengar kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali shalom. Tuhan Yesus berkati kita, amin. Puji Tuhan. Ada satu kebenaran yang akan kita renungkan bersama. Mari kita buka Injil Lukas 12. Kita akan merenungkan satu topik tentang kepentingan Tuhan atau maksud Tuhan mengapa kita diberkati. Lukas 12 ayat 15. Ini sebenarnya satu perikop, tetapi kita mulai dari ayat 15 saja, kemudian diakhiri di ayat 20. Lukas 12 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Allah berkata begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita sering mendapatkan khotbah atau mungkin yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering, yang begitu populer, dilontarkan, ditawarkan dalam beberapa khotbah, dalam beberapa motivasi-motivasi. Pertanyaan apa itu? Yaitu bagaimana supaya orang itu diberkati. Pertanyaan yang sering kali kita kejar dan kita sukai menerima jawaban, yaitu ketika ada pertanyaan begini, apa rahasia supaya berlimpah berkat kita? Kita senang mendapatkan khotbah-khotbah mungkin yang berkata begini, kunci untuk mendapatkan berkat. Tetapi hampir tidak ada pertanyaan pada diri kita sendiri, tidak ada pertanyaan yang sering kali datang kepada kita, mengapa kita diberkati? Untuk apa kita diberkati? Mengapa saya ini diberkati? Ada orang seringkali tantang begini, kan firman Tuhan bilang bahwa iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Bagaimana caranya supaya kita punya iman begitu kemudian bisa pindahkan itu gunung Malindowe? Pertanyaannya begini yang seringkali kita abaikan, untuk apa gunung itu dipindahkan? Apa gunanya gunung itu dipindahkan? Mungkin Tuhan sudah taruh di situ pas supaya orang-orang di bawahnya yang di daerah Wawandula banyak airnya. Jadi seringkali kita hanya terpaku dengan
Bagaimana diberkati, bagaimana cepat kaya, bagaimana kunci berkat itu kita dapatkan. Tetapi seringkali kita abaikan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu mengapa atau untuk apa saya diberkati. Karena seringkali Tuhan memberkati kita berdasarkan motivasi. Haleluya. Bukan berarti kita tidak sayang anak. Kemudian kita tidak memberikan apa yang anak minta. Biasanya Icel, papi pinjam gunting. Saya tanya dulu, untuk apa? Harus jelas untuk apa. Saya sayang dia. Tapi kalau seandainya tidak jelas untuk apa, entah jangan merusak gunting taplak. Buktinya ibu punya taplak sudah korban. Kalau tidak jelas tujuannya, saya tidak akan berikan. Sayang, tapi saya tidak akan berikan. Tapi kalau jelas papi cuma mau gunting-gunting ini sebagai surat cinta buat papi, buat mami. Biasa dia gunting-gunting. Dia cuma tulis-tulis sesuai dengan tidak tahu apa kata-katanya, tapi dia baca dengan imajinasinya. Ini ucapan terima kasih karena papi biasa peluk-peluk Icel. Padahal cuma tulis dengan cuma garis-garis begini. Oh, itu tujuannya, silakan. Tapi kalau sudah selesai simpan guntingnya ya nak. Jadi biasanya pun Tuhan akan memberkati kita berdasarkan apa motivasi kita diberkati. Nah, pertanyaannya seringkali kita tidak menyadari, kita tidak mau cari tahu untuk apa saya diberkati. Padahal itu penting, Tuhan memberkati kita. Bahkan bila kita sudah percaya dan kita yakini bahwa berkat itu bersumber dari Tuhan. Amin. Bahkan Alkitab katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahi. Kenapa tidak muncul, kenapa tidak kita kejar untuk menjawab sebuah pertanyaan, apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan sehingga kita diberkati. Walaupun berkat itu luas. Berkat itu bukan hanya sebatas kekayaan bicara tentang finansial. Bukan cuma sebatas tentang kekayaan materi. Tetapi berkat itu bicara tentang kekuatan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri. Itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa sampai hari ini kita hidup? Untuk apa sampai hari ini kita sehat? Ada tujuan. Camkan baik-baik begini. Ada satu hal yang saya ingin bagikan. Salah satu kemalangan terbesar dalam hidup seseorang, apalagi itu disebut orang percaya, yaitu dia diberkati tapi dia tidak tahu untuk apa dia diberkati. Itu suatu kemalangan yang terbesar. Sebuah kesialan yang terbesar dalam hidupnya. Bukan karena dia gagal dalam usaha, bukan karena gagal dalam berbagai macam pengolahan-pengolahan tentang bagaimana dia mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi kesialan yang terbesar yaitu dia menjadi kaya tapi dia tidak tahu mengapa atau untuk apa dia kaya. Bapak Ibu jemaat yang harus kita ketahui bahwa dalam perikop ini yang kita baca tadi, orang yang semacam ini bahkan Tuhan katakan sebagai orang yang bodoh. Padahal sebenarnya saya yakin dia bukan orang bodoh secara harfiah, bukan. Buktinya dia pintar mengolah modal, dia pintar mengolah pertanian, dia pintar mengolah keuangan, sampai dia tidak tahu mau taruh dari di mana lagi uang yang dia dapat, hasil panen yang dia dapat. Dia bingung mau taruh di mana lagi. Artinya dia pintar membaca situasi untuk menambah pundi-pundi. Tetapi ternyata di sorga dikatakan bodoh. Nah, kita tahu di dalam Alkitab kata bodoh itu bukan sekedar seperti apa yang ada pada benak kita tentang bodoh. Bodoh bisa saja tidak naik kelas. Bodoh bisa saja tidak lulus. Tapi dalam Alkitab tidak semudah itu kata bodoh. Kata bodoh itu seringkali diantonimkan dengan bijak. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh.
bicara tentang kekekalan. Jadi itu sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Kita harus ingat bahwa setiap berkat yang kita terima dalam bentuk apapun, camkan baik-baik. Setiap berkat yang kita terima dalam bentuk apapun terkandung kepentingan Tuhan di dalamnya. Apapun yang Tuhan izinkan kita miliki, sekali lagi kita imani semuanya dari Tuhan, amin. Semua dari Tuhan. Apapun yang kita dapatkan, kita miliki hari-hari ini, di dalamnya terkandung satu nilai tentang kepentingan Tuhan di dalamnya. Atau dengan kata lain, ada maksud Tuhan dengan kita memiliki ini dan memiliki itu. Ini yang Tuhan mau kita kejar. Bukan sekedar cari tahu bagaimana Tuhan supaya tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tapi coba kejar. Karena kita kan masuk pada next level iman, amin. Untuk apa saya diberkati? Tuhan, Engkau izinkan saya punya ini. Ini untuk apa? Supaya apa Tuhan? Karena Tuhan ingin menjadikan kita pribadi-pribadi yang bernilai. Sungguh bernilai. Bahkan Alkitab katakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan. Sebab itu saya biasa tegur ibu begini. Enggak apa-apa kok, kita bukan berarti kita mau pamer, bukan ya. Bukan mau pamer. Ada perhiasan di gereja juga enggak apa-apa dipakai kok. Untuk Tuhan. Pakai baju bagus. Masa di gereja pakai baju asal-asalan pergi pesta. Untuk pengantin yang seringkali kita tidak kenal, kita pakai bagus-bagus. Kok menghadap Tuhan asal-asalan? Biasa kan orang begini, dede kalau sudah mau pakai itu boleh pakai pesta. Ibadah lebih penting. Muliakan Tuhan dengan hartamu dari Tuhan kok. Saya ingin memuji Tuhan dengan baju terbaik saya. Dengan baju yang saya sukai. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi, semua punya kepentingan Tuhan. Nah ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita. Ada beberapa maksud, ada beberapa kepentingan Tuhan mengapa kita diberkati. Ada banyak tetapi saya batasi 3 hal untuk hari ini. Yang pertama yaitu begini. Untuk membuktikan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita diberkati, sekali lagi, kita ini diberkati Tuhan untuk membuktikan bahwa janji Tuhan itu benar. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saya ambil contoh, saya tidak usah baca keseluruhan dari ayat dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 bilang begini. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan engkau akan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah kandungan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dikatakan bahwa kita bukan jadi ekor tetapi menjadi kepala di bagian-bagian ayat-ayat yang terakhir. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Nah, ini merupakan berkat. Berkat di ladang, berkat di kota, berkat di rumah, berkat dalam perjalanan, berkat pada waktu tidur. Itu merupakan berkat yang Tuhan berikan adalah bahagian dari penggenapan janji Tuhan. Karena janji Tuhan dalam ayat 1, jika engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau hari ini pun kita diberkati, kalau hari ini kita bisa makan, kalau hari ini virus corona pun tidak merenggut kita. Walaupun dia mendekat, tapi dia tidak sempat tinggal. Bukankah janji Tuhan orang yang beribadah, roti makanannya diberkati, minumannya diberkati, dijauhkan dari penyakit. Ada di sekitar kita, tapi Tuhan lindungi kita karena ada janji.
Sebab itu kalau kita sehat hari ini, bisa saja itu merupakan bagian dari janji Tuhan karena kita orang yang beribadah. Jadi kenapa kita diberkati? Pertama supaya kita aminkan bahwa janji Tuhan itu benar, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan janji Tuhan itu kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Sorga tidak pernah bergantung dengan apa yang sementara terjadi di bumi. Jangan ada yang berpikir begini, Tuhan memang berkati saya karena saya selama ini setia, saya taat, saya ibadah. Tapi mungkin karena krisis ya, jadi mungkin agak kesulitan juga Tuhan mau berkati saya. Tidak seperti itu. Abraham mendapatkan janji Tuhan bahwa anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Artinya anak Abraham, Ishak pun mendapatkan berkat itu. Satu ketika Ishak ada pada situasi yang sulit. Kelaparan yang merajalela. Di mana-mana banyak kematian. Di mana-mana banyak orang yang berkekurangan. Tanah begitu tandus, tidak ada yang tumbuh. Tidak ada embun sekalipun yang ada pada saat itu. Tapi Alkitab katakan dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah yang kering, tanah yang tiada hujan, tanah yang betul-betul kering kerontang dan tidak mungkin tumbuh tanaman-tanaman. Tapi menaburlah Ishak. Dan perhatikan, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Lihat, 100 kali lipat. Sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Jadi kalau seseorang diberkati Tuhan, jangan takut. Mau diapain pun tetap dia diberkati. Mau apapun yang menghalangi tetap dia diberkati Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan metode dan kekurangan cara untuk memberkati orang yang diberkatinya. Oh lagi sulit Pak, krisis ekonomi, lagi pandemi. Kalau Tuhan mau berkati, kekuatan apa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Bahkan Alkitab katakan, coba lihat ayat 13. Ayat 13. Dalam kondisi yang kering kerontang, dalam krisis ini, dan orang itu, siapa orang itu? Ishak. Menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Artinya ini proses yang bertambah sehingga ia menjadi sangat kaya. Di situasi yang tidak mungkin. Kenapa Ishak diberkati? Karena merupakan bagian dari janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Sebab itu Daud pun pernah memberikan kesaksian. Coba lihat Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Kita harus tahu bahwa kepada orang benar Tuhan janjikan berkat. Amin. Kepada orang benar Tuhan janjikan pemeliharaan. Kepada orang benar Tuhan janjikan. Tidak dikatakan bahwa orang benar yang punya pekerjaan tetap, orang benar yang harus punya gaji yang tinggi. Orang benar tidak. Yang penting dia adalah orang yang benar. Tapi kesaksian Daud di sini. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Sebab itu saya katakan jangan takut. Jangan takut. Saya pernah khotbahkan 2-3 minggu lalu. Kalau kita Tuhan berkati, jangan sekek dengan diri sendiri. Haleluya. Nikmati. Aduh nanti saya simpan buat anak. Jangan takut, anak-anak kita. Yang penting pun kita sudah dengan Tuhan. Anak cucu kita diberkati Tuhan. Ada berkat khususnya. Ada berkat tersendirinya. Ada berkat turunan yang kita bagikan kepada mereka. Bukan sekedar karena ada warisan. Bukan sekedar itu. Boleh puji Tuhan. Amsal katakan baik. Orang tua yang meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Tapi warisan yang terbaik dan yang terutama yaitu warisan surga. Tentang nilai-nilai rohani yang kita turunkan kepada anak-anak kita. Itu modal yang paling utama.
Karena orang benar sudah pasti diberkati Tuhan. Sepanjang hidup daripada Daud, sejak dia ada di tempat yang sangat terpuruk sebagai gembala kecil, sampai dia menjadi raja ketika dia usia tua, dia tidak pernah lihat orang benar itu harus meminta-minta roti. Bahkan anak cucunya diberkati Tuhan. Jadi ini merupakan yang pertama. Apa maksud, apa kepentingan Tuhan? Supaya kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua, apa maksud dan kepentingan Tuhan sehingga kita diberkati? Yang kedua yaitu supaya kita menjadi saluran berkat. Supaya kita menjadi saluran berkat. Tuhan tidak harus turun dari sorga untuk kasih beras sama orang yang berdoa dan yang takut Tuhan. Tuhan tidak harus turun dari sorga. Hai Mikael, bikin apa? Diam-diam Ji. Saya utus kau. Saya kirim uang kasih sama si ini. Tidak seperti itu. Tuhan pakai orang-orang yang dia berkati untuk bisa memberkati orang lain. Bisa memberkati apapun yang harus kita bisa lakukan. Sebab itu dikatakan bahwa kita jadi saluran. Kalau seandainya saya ilustrasikan, ini adalah pipa. Pipa. Air dari tong misalnya mengalir ke keran. Sepertinya kalau bicara tentang saluran artinya memiliki makna kita cuma dipercayakan menjadi saluran. Kami dengan ibu, dengan beberapa orang, teman, seringkali orang sebut jadi kurir. Bawa bantuan buat orang-orang yang membutuhkan. Ada pembangunan di gereja sana, kami biasa datangi dengan dititip oleh donatur. Titip. Tapi tidak semua dia percaya. Tidak semua. Cuma orang-orang tertentu yang dipercaya untuk disebut jadi kurir. Kami jadi saluran. 1 rupiah pun tidak ada untuk kami. Tetapi cuma sebagai saluran. Itu contoh. Nah, kita tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Haleluya. Ada saatnya juga berkat kita nikmati. Ada saatnya memang Tuhan izinkan berlebih karena supaya kita salurkan. Haleluya. Supaya kita bisa bagi. Kita salurkan kepada orang. Semakin cepat kita salurkan kepada orang, kepada yang membutuhkan, semakin deras air itu mengalir. Semakin sering kita buka keran, maka air itu semakin cepat berganti. Tidak pernah ada air usang yang tersimpan dalam saluran itu. Tetapi selalu berkat baru setiap hari. Berkat baru. Dia terus mengalir. Dia terus mengalir. Sebab itu jangan heran ada ayat bilang begini. Ada ayat bilang begini. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta. Ini menyebar harta dia jadi saluran sebenarnya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hematnya secara luar biasa. Padahal dunia kan bilang hemat pangkal kaya. Iya kan? Hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab katakan ada orang yang hematnya luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Loh kok sudah hemat berkekurangan? Karena dia tidak mengerti sebenarnya orang yang menghemat ini dalam tanda petik. Dia tidak paham apa maksud Tuhan dia diberkati ini. Tuhan titip kasih, titip bagikan. Beres ada punyamu. Karena itu Alkitab katakan ada yang menyebar harta tapi justru tambah kaya. Bertambah kaya, bertambah lagi. Jadi terus mengalir.
Dan Alkitab katakan bahwa sama seperti Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Coba buka Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sama seperti Abraham, Tuhan katakan bahwa dia akan menjadi berkat. Jadi saluran berkat, bahkan lewat dia semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, orang yang semacam ini ada sesuatu yang spesial yang Tuhan siapkan bagi dia. Orang yang memberkati dia akan diberkati. Artinya kita menjadi tanah yang subur untuk orang menabur. Ketika orang melakukan sesuatu kepada kita, dia kok sukacita sekali, dia kok senang sekali. Senang untuk melakukan kepada kita. Bahkan dia merasa diberkati. Wah, saya kasih di dia kok luar biasa ya. Saya kok tambah diberkati. Bukan kekurangan kok tambah diberkati. Ini orang yang memberkati kita, dia diberkati. Bahkan ada janji bahwa orang yang mengutuk kita justru terpantul kutukan itu. Jadi memang ada saatnya berkat-berkat yang kita terima itu, yang pernah saya khotbahkan waktu lalu, ada saatnya memang itu jadi roti. Roti itu kita nikmati, kita makan. Tabe saya katakan, berakhirnya di WC. Tetapi ada saatnya memang kita pakai itu sebagai benih. Coba bayangkan kalau seluruh petani di Indonesia tidak mau jual gabahnya, mau dimakan. Satu kali makan semua, tidak ada lagi yang ditanam. Tidak ada panen selanjutnya. Yang saya tahu, para petani-petani ketika mereka panen gabah, ada yang disisahkan untuk ditanam kembali. Ketika pun kita terima sesuatu dari Tuhan, memang ada yang memang Tuhan inginkan, kita jadikan itu benih. Jadikan itu sebagai sesuatu yang harus ditabur, karena akan ada penuaian selanjutnya. Ini janji Tuhan bagi kita. Jadi saluran berkat, menjadi saluran berkat dari Tuhan. Ini tujuan yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya nama Tuhan semakin dikenal. Saya pernah sampaikan waktu lalu, ini mungkin sepele sih, hal yang sepele. Saya sebut siapa masyarakat di sini. Memang bukan seiman dengan kita. Saudara kita dari sebelah. Mereka mungkin cuma entah bercanda atau cuma sekedar, atau memang ada harapan. Karena waktu itu mau panen segala-galanya, panen gabah, mau panen padi maksud saya, mau panen sawah. Tapi hujan terus. Nah tiba-tiba ibu ini, Pak Pendeta doakan Ki. Mau panen Kak, kasih panas Mi. Dia bilang hari ini, padahal hujan berhari-hari. Hujan, memang musim hujan. Waktu dia bilang begitu ini sore, besoknya panas. Sampai dia panen. Bapak Wawan sudah pasti tahu itu. Dia panen. Dia rasa bersyukur, dia panen jagung, banjir jagung Pastori. Besoknya lagi dia panen jagung, dia bawa lagi jagung karena panas sesuai. Nah sesudah itu selesai, tiba-tiba sudah hujan ulang. Saya berpikir begini, mungkin hal yang sepele, tapi setidak-tidaknya ada pengakuan dari mereka, Tuhan kita memang berkuasa. Doa orang percaya itu punya kuasa. Tanpa kita sadari, itu sudah memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya berikan contoh begini. Yusuf adalah orang yang diberkati. Sebab itu saya katakan tadi bahwa berkat ini bicara tentang hal yang luas. Hikmat yang Tuhan beri kepada kita pun, kepintaran, kebijaksanaan, itu merupakan bahagian dari berkat yang Tuhan berikan.
Yusuf adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Walaupun sekali lagi saya katakan tadi, orang yang diberkati Tuhan mau diapain, mau dikasih bagaimanapun, tidak akan mengubah dia diberkati Tuhan. Pernah saya contohkan kan, misalnya ini uang, ada uang 100.000, puji Tuhan. Ini uang 100.000, nilainya 100.000. Kita mau bikin begini pun, mau dikucak pun, tidak pernah mengurangi rupiahnya. Haleluya. Kita mau banting begini pun, nilainya tidak berkurang. Saya mau injak-injak begini pun, nilainya tidak berkurang. Tetap dia 100.000 rupiah. Orang percaya kalau dia diberkati Tuhan, mau seperti apapun prosesnya, mau seperti apapun kegagalannya, mau seperti apapun dia dijatuhkan dan dihancurkan, status diberkati Tuhan tidak akan pernah pergi dari dia. Tetap dia akan diberkati Tuhan. Walaupun waktu yang akan menjawab semuanya. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yusuf pun walaupun dia harus difitnah, dijual oleh saudara-saudaranya, tahapan-tahapan yang proses-proses yang sangat menyakitkan. Dipenjara dengan perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Diabaikan, tidak dihargai saat itu. Tetapi karena dia orang diberkati Tuhan, dia tetap berada pada posisi yang Tuhan janjikan. Nah, ketika seperti ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun yang ada di sekitar dia memberikan pengakuan kepada Tuhannya. Contohnya, dampak dari berkat Yusuf, kemudian ada pengakuan Firaun dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Coba perhatikan, Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Bilang begini, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Ini orang yang tidak beriman sama Tuhan loh yang bicara. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak adalah orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ada pengakuan kepada Tuhan. Tanpa disadari, Firaun sementara mengakui tentang kemahakuasaan Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego pun berhadapan dengan orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada raja mereka. Bahkan pada waktu itu mereka sangat membenci bila ada orang lain di negara itu yang menyembah kepada Allah yang lain yang mereka bangun saat itu. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap punya komitmen menyembah Tuhan. Walaupun terancam harus dibuang ke dapur api, tapi mereka bilang begini, kalaupun Tuhan kami mau tolong, pasti dia tolong. Tapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung yang engkau dirikan itu ya Raja. Mereka tetap komitmen dengan pendirian mereka, iman mereka kepada Tuhan yang mereka yakini. Nah, ketika mereka, karena orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka terluput dari api yang dipanaskan 7 kali lipat. Coba perhatikan apa yang dikatakan Nebukadnezar dalam Daniel 3 ayat 28. Daniel pasal 3 ayat yang ke-28. Bilang begini. Daniel pasal 3 kemudian ayatnya yang ke-28. Ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Bayangkan. Seorang yang tidak mengimani tentang, bahkan dulu sangat membenci, bahkan mengancam bisa membunuh orang-orang yang menyembah Allah lain. Tapi satu ketika dia katakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini satu pengakuan.
Seringkali Tuhan pun izinkan kita diberkati untuk menunjukkan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memelihara kita. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sadari mengapa kita diberkati. Mengerti dan pahami mengapa sampai hari ini kita menikmati banyak hal yang datangnya dari Tuhan. Jangan hanya berhenti sekedar kita tahu bahwa karena kita jago dalam mencari dana, mencari uang, kita jago untuk memutar modal, kita jago mendapatkan kunci-kunci atau trik-trik supaya kita jangan sampai di situ, tapi mengerti, pahami kira-kira kenapa saya diberkati. Ketika kita mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi maksud Tuhan, kita pegang itu, saya yakin motivasi kita mengapa kita diberkati akan memungkinkan. Ayat firman Allah katakan, orang yang menyebar harta pun akan bertambah kaya. Berkat itu akan mengalir terus menerus. Kita pun bingung, loh kok bisa ya? Terbuka. Belum selesai yang satu kita terima, tiba-tiba sudah ada lagi terbuka yang ini. Ada cara-cara Tuhan untuk membukakan bagi kita. Sangat berbeda dengan sesuatu yang lain. Kalau memang Tuhan tidak kehendaki, walaupun berkat sudah di depan, bisa saja bagaikan dihembuskan angin. Atau bahkan sempat masuk ke pundi-pundi kita, tapi pundi-pundinya bocor. Bocornya gara-gara ini. Tiba-tiba ada kerusakan ini. Si ini yang sakit, si ini yang ini. Pengeluaran, bocor. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya kita mau supaya kita betul-betul bisa melakukan terbaik bagi Tuhan. Amin. Dalam hidup kita. Dengan apapun yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, mungkin katakanlah puji Tuhan kalau kita punya finansial yang Tuhan percayakan. Kita punya kekuatan yang Tuhan percayakan. Kita punya harta yang lain yang Tuhan percayakan. Untuk kita pakai bagi kemuliaan Tuhan. Tapi dengan kalaupun semuanya belum ada, Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Tetapi kalau kita punya kesempatan, jangan pernah katakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kesempatan pun adalah harta, adalah kekayaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak orang di sana yang mau untuk melakukan ini dan melakukan itu. Tetapi kesempatan sudah tidak ada. Ingat tentang khotbah saya waktu lalu, tentang pembangunan bait Allah. Disampaikan, apa yang kau miliki bawa, emas, perak, bawa untuk pembangunan bait Allah. Orang-orang berbondong-bondong membawa. Ada mungkin, tunggu mi kalau sudah kaya raya baru saya bisa melakukan. Kalau sudah begini baru saya lakukan. Tiba saatnya mungkin sudah mereka ada, tapi ketika mau dibawa, mereka katakan begini, sudah tidak, sudah selesai, semua sudah kelar. Terima ini, baru sekarang kami ada kesempatan. Tidak ada, sudah tertutup, bait Allah sudah selesai. Karena memang kesempatan itu pun sesuatu yang sangat berharga. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pandang kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, kepentingan Tuhan. Mengapa sampai hari ini kita ada, mengapa sampai hari ini kita diberkati. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan tunggu betul-betul kita perkasa kemudian kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Jangan tunggu kita harus kaya raya kemudian lakukan sesuatu bagi Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena saya yakin seiring dengan apa yang kita lakukan, maka mengalir deras apa yang Tuhan patut percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Yesus. Hidup ini. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Yesus Tuhan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi dari awal. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi menyembah Tuhan. Yesus Tuhan yang hebat, kami puja, kami tinggikan-Mu.
rencana-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa yang Kau percayakan, dengan apa yang Kau lakukan bagi kami, dengan apa yang kami nikmati, dengan apa yang Kau berikan bagi kami. Oh Tuhan, Jesus, Jesus. Haleluya. Kami mau hidup ini menjadi berkat. Kami mau hidup ini menjadi berkat-Mu. Dalam nama Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Yeah. Kudus, kudus. Kuduslah nama-Mu. Sucilah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ya la 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 mata kana yasik kana la mata kana ya la 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 yas. Ya la 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 yasik kana la mata kana ya. Jesus, Jesus. Yes, yes, amin. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, Engkau yang mau terus diilhamkan Roh Kudus untuk bisa Engkau menjawab sebuah pertanyaan, mengapa saya diberkati? Dan Engkau bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Buka hatimu bagi Tuhan. Apakah engkau yang sekarang ini dipercaya oleh Tuhan? Sekali lagi, Tuhan bukan mencari orang yang bisa. Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tapi Tuhan cari orang yang mau untuk dipercaya oleh Tuhan. Saya mau tantang jemaat, kalau engkau mau jadi saluran berkat, buka tanganmu bagi Tuhan. Bapa, kami tahu Roh-Mu ada di sini. Lihat tangan-tangan yang terbuka. Kami mau dipercaya oleh Tuhan. Kami mau dipercaya oleh Tuhan. Kami mau, kami punya arti, kami punya nilai, kami punya kualitas sebagai pribadi yang Engkau izinkan tetap ada sampai hari ini. Karena kami dalam rencana-Mu, kami dalam rencana-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pakailah kami, pakailah. Dan apapun yang Engkau percayakan kepada kami tidak akan sia-siakan itu. Kami mau semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ketika saatnya nanti tidak ada kata sesal. Karena kami sudah menjadi berkat. Terima kasih. Meteraikan firman ini akan menjadi satu motivasi bagi kami. Di dalam kami memaknai hidup kami melangkah di hari-hari ini. Sekali lagi, jadikan firman Allah menjadi rema dalam hidup kami. Dan firman Allah menjadi bibit yang luar biasa bagi kami. Menjadi pribadi-pribadi kepercayaan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran ini Tuhan. Selanjutnya hari ini kami akan letakkan korban persembahan. Selanjutnya kami akan mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan dengan iman dan sukacita. Bukan kekurangan yang kami dapat, tapi kelimpahan dari Tuhan. Sebab itu kami lakukan semua dengan penuh iman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk penyampaian, kita dalam kegiatan di minggu ini, doa masih tetap di rumah masing-masing dengan
mengikuti panduan-panduan yang ada yang akan dibagikan lewat WhatsApp group, dan hari Jumat tetap ada doa puasa dan doa rantai, dan hari Minggu kita ibadah lagi. Tetapi saya ingin bagikan begini, ada beberapa permintaan dari jemaat untuk waktu pelaksanaan ibadah kita kembalikan dulu katanya ke jam 9. Saya sudah dapat 4 permohonan. Karena memang yang memohon itu saya lihat 4-4-nya memang tidak ada sekarang. Karena memang alasan mereka sulit untuk datang jam 8. Termasuk yang pulang kerja jam 8. Nah, jadi mungkin nanti kita lihat lagi seperti apa kondisinya, karena kita kembali dulu kepada kesepakatan rapat, yaitu ibadah kita jam 9. Jadi minggu depan saya berharap kita maklumi, memang ada rasa enak sebenarnya di jam 9, jam 8, tetapi mungkin kita coba dulu kepada mereka yang rindu ibadah, tapi karena memang jam 8 mereka tidak bisa, jadi coba kita kembali dulu ke jam 9 minggu yang akan datang. Kemudian di sini ada penyampaian beberapa hari yang lewat, hari Jumat dan Sabtu ada beberapa kekasih yang sudah bisa hadir untuk kerja bakti di sini, dan sudah ada sedikit yang sudah bisa dilakukan walaupun belum sempurna karena memang ada beberapa halangan termasuk duka, dan kayaknya juga ada lanjut lagi dukanya ini. Yang pemakaman juga besok kalau nggak salah di sini ya. Ada pemakaman juga besok di sini. Rupanya ada berlanjut, tapi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang akan coba diselesaikan khususnya untuk tarik benang dan sebagainya. Tapi saya harapkan begini, hari Sabtu kita kerja bakti. Kita kerja bakti semua bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, kita kerja bakti karena saya ada pesan beronjong. Karena memang mau tidak mau itu harus diberonjong untuk membuat lokasi pembangunan pastorinya itu betul-betul cukup memadai. Jadi ada butuh tenaga seperti yang waktu kita lakukan yang lalu, dalam ibu-ibu pun bisa taruh-taruh batu di beronjong, dan bahkan mungkin kalau ada yang bisa menggali. Tapi walaupun di sini juga ada undangan dari Bapak Odo saya lihat. Tapi pas hari Sabtu kami undang semua jemaat untuk menghadiri resepsi pernikahan. Jadi ada pernikahan dari keluarga Mama Odo, dari keluarga Mama Odo, Pak Odo, jam resepsinya 11:30. Oh, bikin di rumah sini kayaknya juga. Ya, rupanya ini, tapi cuma kertas ini yang dibagikan. Nanti mungkin kejelasannya. Tapi seperti itu dulu. Nanti bagaimana kalau ada perkembangan pasti akan dibagikan lewat itu. Tapi seperti itu dulu. Tapi ini ada undangan 11:30 resepsi pernikahan di Papa Odo. Jadi saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Jadi saya mengajak jemaat apa yang bisa kita lakukan pula untuk ini. Kita memang kalau memulai awal memang butuh kita kerjasama lagi, sama seperti yang pernah kita lakukan. Kita lagi berkumpul bersama-sama untuk memulai semua. Memang awal-awal ada banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. Saya yakin, saya percaya dalam kebersamaan Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Nanti untuk kelanjutan tentang teknis bagaimana kita kalau ada menyumbang, seperti saya katakan hari minggu lalu, sesuai dengan apa arahan dari panitia dan dari sarana prasarana, bahwa akan ada amplop yang kita bisa ambil bagikan. Nanti suatu saat itu dipertanggungjawabkan semua, bahkan akan ada transparansi di warta jemaat, bukan untuk supaya menonjolkan siapa yang menyumbang, bukan. Sekali lagi ya, jangan salah kita tafsir tentang ayat, apa yang dikasih tangan kananmu jangan diketahui tangan kiri. Jangan salah tafsir, itu bicara motivasi. Motivasi kita mencatat itu karena untuk administrasi, itu tidak berdosa. Yang berdosa yaitu ketika motivasinya supaya kita mencari nama, itu masalahnya. Jadi jangan salah paham, paham dengan ini. Jadi kita bisa lakukan, mungkin ada yang kasih bahan, oh Pak Penggembala saya mungkin, atau bilang sama panitia saya mungkin 1 saksmen, 1 batang besi misalnya. Jadi itu karena memang kita juga untuk tahun ini kita tidak akan ada Natal. Yang biasanya kita mengumpulkan dana untuk Natal, untuk tahun ini kita tidak ada Natal, bahkan rata-rata gereja-gereja tidak mengadakan Natal. Jadi kita concern dulu dengan apa yang bisa kita lakukan untuk akhir tahun ini dengan pembangunan pastori yang ada di samping kita. Jadi saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah raya hari ini.
haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kami percaya dalam ibadah ini Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau memperhitungkan kami sebagai kebenaran ketika kami bersekutu menikmati Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ini menjadi kekuatan bagi kami melangkah di sepanjang minggu ini. Karena yang kami harapkan bukan siapa-siapa selain Tuhan. Andalan kami adalah Tuhan. Sebab itu kami yakin Tuhan yang bimbing tuntun kami. Tuhan yang buka jalan bila ada masalah. Tuhan yang sembuhkan bila ada yang sakit. Tuhan yang akan selalu memberikan kemampuan bila ada tanggungan-tanggungan berat. Dan Tuhan yang lepaskan bila ada ikatan yang membelenggu kami. Sehingga benar-benar minggu ini kami deklarasikan sebagai minggu kemenangan bagi kami. Haleluya, haleluya. Berkati usaha kerja kami yang berbeda-beda. Baik sebagai petani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri. Bahkan kami sebagai karyawan, baik PT Vale, karyawan kontraktor. Kami percaya kami dilindungi, dipelihara, di rumah. Bahkan di atas kendaraan, di tempat pekerjaan. Bahkan semua kami, baik yang beraktivitas di lokasi daerah ini. Bahkan keluarga-keluarga kami yang sekarang ini ada jauh dari kami. Baik mereka yang bekerja maupun mereka yang lagi menuntut ilmu. Tuhan yang lindungi, Tuhan jagai sebagaimana Engkau jagai kami. Dan kami katakan kepada mereka yang Tuhan berkati di sepanjang minggu ini. Kami doakan buat Bapak Bonar yang berhari ulang tahun. Bahkan mungkin ada kekasih-kekasih yang lain. Kami lepaskan berkat bagi hari ulang tahun di dalam nama Yesus. Kami yakin mereka pun sudah diberkati dengan berkat-berkat baru yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Semua yang tidak diinginkan dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, segala anasir-anisir kuasa kegelapan, bahkan berbagai macam rancangan jahat orang, curi, rampok dan teror, bahkan sampai penyakit dan kelemahan, termasuk virus corona. Kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hamba pun katakan sebagai bahasa-bahasa doa profetik, semua jemaat Taberano tidak ada satupun yang akan terkena virus corona. Semuanya dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha. Ketika Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, jemput kita semua. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa dan diberkati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang menang katakan sama-sama. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.